Mas, yang Mas anterin tadi malam itu bukan manusia. Loh, maksudnya apa, Bu? Di situ bukan kejadian satu kali ini aja, Mas. Pasti yang Mas anter itu ceweknya cantik, dia putih dan ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini berasal dari salah seorang teman bernama Andika. Nadika ini sekarang bekerja sebagai guru olahraga di sebuah SMK di salah satu kota di Jawa Timur. Dia mau menceritakan tentang pengalaman dari bapaknya pada tahun 1992. Di tahun itu bapaknya Andika ini, sebut saja namanya Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad ini setelah pengangkatan, beliau ditempatkan di sebuah desa cukup terpencil di lereng Gunung Arjuno. Beliau mengajar di sebuah sekolahan SD waktu itu. Sebuah desa yang masih cukup sepi tapi asri. Tempatnya cukup jauh dari perkotaan. Kegiatan Pak Ahmad ini setiap hari setelah selesai mengajar, beliau ini istirahat sebentar. Nah, ketika sore hari, beliau ini menjadi tukang ojek. Waktu itu di desa itu jarang sekali kendaraan. Pak Ahmad yang mempunyai sebuah sepeda motor Honda GL Pro. Waktu itu sudah cukup bagus. Sangat laris menjadi tukang ojek saat itu. Ada sebuah pengalaman menarik. Suatu malam, Pak Ahmad ini seperti biasanya narik ojek dari sore hari. Sekitar jam 9 malam beliau ini berniat untuk pulang. Karena dia mau istirahat, besoknya dia harus mengajar lagi. Ketika Pak Ahmad ini beranjak pulang dengan menggunakan sepeda motornya, beliau ini berjalan sangat pelan karena jalanan di desa itu hanya berupa aspal tipis yang beberapa tempat sudah berlobang. Sebelum sampai di rumah kontrakan yang ditinggalinya, tiba-tiba ada seorang gadis di seberang jalan melambaikan tangan kepada Pak Ahmad ini. Spontan Pak Ahmad berbalik menuju gadis itu. Si gadis itu berbicara dengan sopan. "Mas, bisa antarkan saya?" Nah, Pak Ahmad waktu itu sebenarnya sudah capek. Tapi karena berpikir untuk menolong gadis ini, jadi beliau ini menyanggupi. Di tengah jalan tak ada percakapan. Malam itu jalanan sepi, apalagi harus melewati hutan jati yang panjangnya hampir 7 km. Gadis itu menunjukkan sebuah nama desa sebagai tempat tujuannya. Jaraknya hampir 12 km. Tak lama kemudian Pak Ahmad mulai masuki sebuah desa. Tapi gadis yang diboncengnya ini hanya masih terdiam, belum berbicara untuk berhenti di tempat tujuannya. Setelah melewati desa itu, mereka mulai keluar di jalanan. Di situ ada sebuah jembatan. Nah, gadis ini tiba-tiba bilang ke Pak Ahmad, "Mas, berhenti di sini. Saya turun di sini saja." Sempat terheran Pak Ahmad waktu itu, karena tempat ini sepi, apalagi tak ada rumah di sekelilingnya. Tapi tak mau ambil pusing, Pak Ahmad ini berhenti di tempat itu. Kemudian beliau bermasuk maju sedikit untuk memutar motornya. Tapi ketika Pak Ahmad ini menoleh ke belakang, tiba-tiba wanita itu sudah menghilang. Dia sempat kaget. Dia turun dari motornya, mencari di sekeliling tempat itu. Tapi dia tak menemukan siapa-siapa di sana. Pak
Ahmad berpikir, apakah dia manusia atau bukan? Kalau dia lari nggak mungkin secepat ini dia menghilang, apalagi tak ada jalanan di sini. Kemudian Pak Ahmad ini menoleh ke sebelah kanannya. Dia baru sadar, tak jauh dari jembatan itu ada sebuah pemakaman. Nah, di situ Pak Ahmad mulai mengerti. Pikirannya mulai sedikit panik. Tapi Pak Ahmad ini orang yang berpendidikan, apalagi dia mengajar pelajaran agama, sempat menempuh pendidikan di pondok pesantren beberapa lama. Dia memiliki iman yang tebal, mempercayai semua tentang hal gaib, termasuk jin atau sejenisnya. Akhirnya di situ beliau berpikir kalau itu tadi bukan manusia. Sebelum beranjak pergi dari tempat itu, Pak Ahmad sempat mengucapkan salam, walaupun dia tahu tak ada siapa-siapa di sana. Di perjalanan pulang, dia sempat berpikir sedikit tidak ikhlas, karena dia sebenarnya membutuhkan tambahan uang untuk dikirim kepada ibunya waktu itu. Tapi di benaknya berpikir, rezeki bisa datang dari mana saja. Aku sudah ikhlaskan ongkos ojekan tadi. Tak lama kemudian Pak Ahmad ini sampai di sebuah pasar. Tempatnya sudah sepi karena malam, tapi di situ ada pertigaan, jalanan besar tempat pemberhentian bus. Sempat berhenti sejenak di situ, sekedar beristirahat. Ada beberapa tukang ojek lainnya di situ. Nah, tak beberapa lama kemudian ada satu bis berhenti di tempat itu. Banyak penumpang turun di sana. Pak Ahmad masih berdiri di samping motornya. Tiba-tiba ada dua orang pemuda. Kepada Pak Rahmat mereka berkata, "Pak, bisa antarkan saya?" "Oh iya, ayo mas. Memang mau diantar kemana? Tapi kami berdua pak." "Iya, enggak apa-apa." Salah seorang pemuda itu menyebutkan sebuah desa, yang kebetulan desa itu searah dengan arah rumah Pak Ahmad. Apalagi tempat desa itu berada sebelum desa tempat tinggal Pak Ahmad. Merasa sedikit lega, ada teman ngobrol di perjalanan. Apalagi jalanan waktu itu sudah sepi. Belum lagi harus melewati hutan jati yang cukup panjang. Di perjalanan mereka bertiga ngobrol. Tampak obrolan akrab dari tiga pemuda itu. Sesampainya di kampung tempat tinggal dua orang pemuda itu, mereka berhenti. Dua orang pemuda itu turun sambil mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad, sambil memberikan ongkos ojek tadi. Di situ Pak Ahmad terheran karena ongkos ini terlalu banyak mas. Tapi pemuda itu bilang, "Udah, ini rezekinya bapak, apalagi ini kan malam hari." Kemudian mereka berlalu. Pak Ahmad menuju ke rumahnya. Sebelum sampai di rumah, dia sempat melewati tempat di mana wanita tadi memberhentikan dia. Di situ dia menoleh. Tempatnya ternyata sepi. Sebuah kebun kopi pinggir jalan. Padahal dia tadi merasa ketika menjemput gadis itu tadi seperti ada rumah di situ. Tapi Pak Ahmad tak memperdulikannya. Masih ada perasaan jengkel karena ongkos ojeknya tidak dibayar. Sesampai di rumah kontrakannya, Pak Ahmad ini sempat bercerita dengan ibu pemilik kontrakan rumah itu. Dia berkata, "Bu, aku tadi ngantar seorang gadis. Dia memintaku mengantar ke sebuah tempat." Nah, ibu itu bertanya ke Pak Ahmad, "Emang dari mana Pak dia minta diantar?" "Di situ Bu, di samping kebun kopi yang depannya ada pohon randu." Nah, ibu itu malah ketawa. "Pasti nganternya ke jembatan sebelum pemakaman ya Pak." "Loh, kok ibu tahu?" Pak Ahmad semakin terheran. Tapi ibu itu tetap tersenyum. "Udah sering itu Pak. Lain kali kalau bertemu di tempat itu gak usah dihiraukan." Nah, akhirnya Pak Ahmad ini
tidak memikirkan itu lagi. Dia memilih untuk beristirahat. Setelah kejadian itu, Pak Ahmad ini jarang menarik ojek sampai malam hari. Paling malam juga jam 8, karena dia masih memikirkan tentang kejadian waktu itu. Sebuah kejadian yang menjadi tanda tanya. Beberapa bulan kemudian, sepulang mengajar, Pak Ahmad ini biasanya mampir di sebuah warung milik Ibu Sumi. Warung yang terkenal dengan nasi pecel yang sangat enak, tepatnya di pinggir jalan. Karena waktu itu masih bujang dan belum berumah tangga, jadi setiap hari Pak Ahmad ini memilih untuk membeli makanan. Warung Bu Sumi ini salah satu langganannya. Sekitar jam 2 siang, Pak Ahmad makan di tempat itu. Ada beberapa warga yang sekedar ngopi atau ngobrol di warung itu. Di situ tiba-tiba terlihat ada seorang pemuda yang sedang mondar-mandir seperti kebingungan dan mencari sesuatu. Dan pemuda itu tiba-tiba berhenti di depan kebun kopi pinggir jalan tadi. Di situ dia diam, seperti melihat-lihat dan mencari sesuatu. Pak Ahmad sempat memperhatikannya. Beberapa warga juga terlihat ngobrol sambil ngomongin pemuda itu. Apa yang dicari anak itu? Sepertinya bukan warga sini. Nah, tak beberapa lama pemuda itu menuju ke warung itu, di mana tempat Pak Ahmad sedang makan nasi. Pemuda itu turun dari motornya, kemudian berkata, "Assalamualaikum Pak, Bu, saya mau nanya." Nah, kemudian Bu Sumi yang di dalam warung, "Iya Mas." "Waalaikumsalam, ada apa ya Mas?" "Maaf Bu, saya mau tanya, rumah yang ada di situ itu di mana ya?" Seorang warga yang ada di depan teras warung itu bertanya ke, "Rumah yang mana Mas?" "Di situ. Tadi malam ada rumah yang bagus Pak. Tadi malam itu saya mengantar seorang wanita yang saya temui di pinggir jalan di bawah sana, dan dia meminta saya untuk mengantar ke tempat itu. Saya yakin jelas Pak di situ tempatnya. Tadi malam saya juga melihat warung ini, tapi dalam keadaan tutup. Soalnya sampai di sini saya sekitar jam 1 malam. Saya juga ingat ada pohon randu di situ." Tiba-tiba salah seorang bapak-bapak yang ada di teras itu tertawa. Kemudian Bu Sumi menyaut, "Waduh, makan kurban lagi." Sedangkan Pak Ahmad yang sedang makan nasi pecelnya pun terheran. "Wah, ternyata bukan aku saja," batin Pak Ahmad. Kemudian pemuda itu bercerita lagi, "Tadi malam saya itu sempat diajak masuk Pak. Bahkan ketika wanita itu turun, ada ibu-ibu yang keluar dari pintu dan menyambutnya. Sempat menawari saya untuk sekedar minum teh. Tapi karena sudah malam, apalagi takut dengan warga sekitar, saya memutuskan untuk pulang. Dan besoknya saya kembali. Ketika hari ini saya kembali, saya tidak menemui rumah itu lagi Pak." "Ya sudah Mas, masuk dulu." Kemudian Bu Sumi ini menyodorkan satu gelas air putih. "Diminum dulu Mas, nanti saya cerita tentang rumah itu." Pemuda itu masih berdiri. Bu Sumi melanjutkan ceritanya. "Mas, yang Mas anterin tadi malam itu bukan manusia." "Loh, maksudnya apa Bu?" "Di situ bukan kejadian satu kali ini aja Mas. Pasti yang Mas anter itu ceweknya cantik, dia putih, dan ada ibu-ibu agak gemuk dari dalam rumah. Rumahnya besar kan Mas? Tak seperti rumah yang ada di sekitar sini." "Iya betul Bu." Kemudian bapak-bapak yang ada di depan warung itu bilang, "Ada Mas rumahnya itu. Tapi kalau malam, kalau siang ya nggak kelihatan." Di situ pemuda itu minum air putih yang dikasih Bu Sumi tadi sambil tangannya ini bergetar.
Kemudian Bu Sumi bilang, untung saja mas, emas nggak masuk. Kalau emas sampai masuk minum-minumannya atau sampai makan makanannya, wah nggak tahu lagi nasib emasnya ini gimana. Nah waktu itu pemuda ini langsung terduduk. Dia keluar keringat dingin dari keningnya. Karena dia tadi malam mengalami sebuah kisah yang di luar nalar. Penumpangnya bukan manusia. Tak berapa lama setelah tenang, pemuda itu pamit untuk pergi pulang. Di situ Pak Ahmad hanya terdiam. Dia tidak menceritakan tentang suatu hal yang pernah dialami beberapa bulan yang lalu. Dalam hatinya dia berpikir, untung saja waktu itu aku tak pernah masuk ke rumah itu. Kalau masuk mungkin nasibku akan berbeda. Beliau waktu itu tetap bersyukur. Nah itulah cerita dari Pak Ahmad, bapak dari Andika, salah seorang temanku, tentang kejadian yang berlangsung sekitar 30 tahun yang lalu di sebuah desa yang terpencil dengan kejadian mistisnya seperti itu. Penumpangnya bukan manusia. Dari cerita ini dapat disimpulkan semua pekerjaan memiliki resiko, apalagi bekerja di dunia malam. Jangankan manusia, setan pun kalau tak punya uang dia juga gak mau bayar. Tapi percayalah, semuanya akan diganti dengan rezeki yang lain. Sehat selalu untuk semua pejuang rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen, subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.